Saya lihat orang kelaparan. Saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan. Saya lihat. Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Ya kan? Kita perlu persatuan nasional, kita perlu kerjasama. Dan itu yang saya kira example, contoh yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak, alhamdulillah jadi pasca pidato Pak Prabowo, pasar modal naik 0,27% Pak. Hari ini market positif. Oke. Ya, kalau selama ini Pak, mitosnya kan there is no free lunch kan Pak ya. Nah, baru kali ini Pak saya dengar ada free lunch betul-betul ya. Makan siang gratis. Ya. Mikrofonnya ada Pak? Oke. Di belakang Pak. Oke. Sebelum ke Pak Prabowo, habis pidato Pak Prabowo tadi kira-kira pasar modal gimana keadaannya? Coba kasih dulu. Alhamdulillah Pak. Ya. Iya Pak. Alhamdulillah jadi pasca pidato Pak Prabowo, pasar modal naik 0,27% Pak. Hari ini market positif. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tanda sign kita bisa mencapai Indonesia maju. Gimana Pak? Rasanya diundang di teman-teman pasar modal ini Pak, kan katanya. Ya, Pak. Dulu nggak pernah diundang Pak katanya. Iya. Dulu nggak diundang gue. Tapi begini, saya kira ya, karena para pengusaha adalah orang-orang yang berhitung. Dan mereka hitung dengan kenyataan. Mereka hitung dengan data, mereka hitung dengan logik. Jadi yang saya sampaikan is data. Yang saya sampaikan is logic. Yang saya sampaikan is mathematics. Yang saya sampaikan mereka tahu. Our fundamentals are good. Yang tadi bilang itu blessing. Ya. Air kita punya air, tinggal how we manage the water. We waste water. Ya, and kita kadang-kadang nggak serius mencari air. Air banyak. Dan sudah ada teknologi macam-macam. Jadi we can be water secure, we can be energy secure, and we can be food secure. Kalau ini sudah, saya kira logically nanti ya kita nggak usah takut lah. Ya, currency kita nggak usah takut, kita bisa kasih makan rakyat kita. Bahkan kita bisa jadi supplier makan dunia. Kita nggak usah lagi dulu, kalau tidak salah 25 tahun yang lalu India importer net of food. Now they're one of the biggest exporter of food, of grain in the world. Dengan apa? Dengan management, dengan good policies, dengan water conservation practices. Kenapa kita kok khawatir? Asal kita mau belajar, asal kita berani, we must have political will. Kehendaknya harus ada. Saya kira itu. Pak, keresahan Bapak soal makan siang gratis ini background story-nya kayak apa Pak? Keresahannya kenapa gagasan soal makan siang gratis ini muncul gitu. Kan Pak Prabowo kan bukan orang yang berasal dari keluarga yang susah makan siang juga kan Pak. Kalau beda sama kami ini kan kayaknya agak lebih susah gitu. Gimana background-nya Pak? Ya saya kira mungkin ada salah persepsi. Memang saya tidak pernah kesulitan makan, tapi saya lahir tahun 51, kita baru 1 tahun merdeka. Tidak ada orang kaya waktu itu. Orang tua saya profesor, ya makan kita sangat sederhana. Makanya saya suka nasi goreng. Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah nasi kemarin yang digoreng, ya kan? Saya kira Pak Edwin juga mengalami, benar nggak Pak? Iya, sekarang aja dia pengusaha sukses. Kalau sekarang nasi gorengnya pakai telur 3 Pak? Itu nasi goreng itu nasi kemarin yang digoreng di pagi. Telurnya 1 telur dimakan 6 orang, ya kan? Didadar, tambah sedikit apa gitu. Dipotong strip-strip. Jadi begini, intinya begini. Saya komandan pasukan.
Tentara itu operasinya bukan di kota besar, bukan di Menteng. Kita di gunung-gunung. Saya lihat orang kelaparan. Saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan. Saya lihat. Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Ya kan? Jadi di situ bagi saya masalah pangan itu utama. Dan sebagai tentara, sebagai komandan, kita mengerti bahwa tanpa pangan tidak ada peradaban. Tidak ada Republik Indonesia kalau tidak ada pangan. Kita waktu proklamasi 17 Agustus, kita perang lawan Belanda, tidak ada APBN. Tidak ada gaji untuk tentara. Tidak ada LP. Yang kasih makan siapa tentara? Saya tanya. Yang kasih makan rakyat di desa, petani-petani itu kasih makan. Saya pernah mengalami tahun 70. Saya di desa-desa rakyat kasih makan. Orang miskin kasih makan kepada tentara. Jadi bagi saya masalah pangan adalah utama. Jadi kalau saya nanti mimpin, bagi saya pertama food security, energy security, water security, clean government, ya kan, affirmative action, and then the economy, kita will give opportunity for business to take the initiative and to flourish. That is why I say win, 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 win. Everybody wins in a flourishing economy. Saudara-saudara, kita harus belajar dari success stories. Ya. Saya tidak masalah ideologi, saya tidak komentar. Ideologi negara masing-masing negara. Kamboja punya, Thailand, Malaysia punya, Tiongkok punya. Tapi we have to admit Tiongkok itu success story. Dia hilangkan kemiskinan. 1,4 miliar manusia dia bisa hilangkan kemiskinan di situ. So we have to learn. Kita harus berani juga seperti pemimpin-pemimpin Tiongkok. Kita harus hilangkan kemiskinan. But kalau kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan, everybody will succeed. Everybody benefit. Saya kira demikian. Saya kira ini orang logika semua. They all right. You will understand. With high growth, everybody wins. Terima kasih. Oke, menarik. Pak Prabowo kemarin kan juga sempat sebelum kita nanti buka untuk teman-teman Bapak Ibu untuk bertanya 2 orang Pak. Kemarin juga sempat ramai Pak mempertanyakan kembali tentang hilirisasi. Ada yang bilang ke harga nikel sekarang sudah 30% turun, tahun depan diperkirakan akan oversupply. Sehingga dipertanyakan lagi Pak, kita stop ekspor nikel. Soal hilirisasi kemudian diperdebatkan lagi. Perspektif Pak Prabowo apa Pak tentang rame-rame belakangan ini Pak, omon-omon belakangan ini Pak? Jadi begini, komoditas adalah komoditas. Ada harga naik, ada harga turun, tapi rata-rata, tapi yang paling esensial adalah bahwa nikel itu adalah suatu bagian, suatu elemen yang dibutuhkan oleh industri. Dan kita punya nikel, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kenapa kita harus jual nikel kita murah diolah di luar negeri? Ya, jadi ini gak tahu saya pemikiran orang-orang itu. Saya benar-benar gak paham. Iya kan? Saya kira itu jawaban saya. Ya. Dan kita tidak hanya bicara nikel, kita bicara semua. Kita bicara timah, kita bicara karet, kita bicara tembaga, kita bicara rumput laut. Tadi saya nggak sempat bicara rumput laut. Dari rumput laut kita bisa hasilkan pupuk organik. Dan kita punya panjang pantai kedua terbesar di dunia. Saya lupa hitungannya, nggak tahu berapa puluh juta hektar kita bisa produksi rumput laut. Rumput laut selain untuk pupuk, rumput laut bisa untuk juga biosolar. Rumput laut tuh Pak? Rumput laut bisa biosolar. Dan ini sudah dilaksanakan
Di Bali sudah ada beberapa, sudah diuji coba. Sekali lagi, karuniahnya kita terlalu banyak. Ya. Jadi jadi hilirisasi tidak hanya satu. Ya kan nanti sebagai contoh Freeport, berapa puluh tahun mereka sudah menghasilkan tambang. Baru kalau nggak salah tahun ini Presiden Jokowi meresmikan smelter di Gresik, ya Pak Erik ya. The first time in history. Akhirnya hasil tambang itu hilirisasinya di Indonesia. Ya. Dan itu diketemukan kalau tidak salah 60 ton emas ya. 1 tahun ya. Kalau tidak salah, ya benar ya. Ya, jadi kalau tidak salah cadangan emas di Bank Indonesia sekarang kalau tidak salah hanya 120 ton. Benar, coba cek. Is it correct Pak Erik? Pokoknya di bawah 300 ton lah. Cadangan emas kita di Bank Indonesia. Ada staf saya nggak bisa cek. Bayangkan kalau sekarang kita hasilkan 60 ton emas setahun. In 3 years, 4 years kita cadangannya sama dengan 70 tahun. Itu hasil hilirisasi. Ya, belum yang lain-lain hilirisasinya. Jadi saya kira apa ya, you cannot go against logic. Janganlah mau minterin kita. You going against logic, go against common sense. Ya, ini tidak perlu PhD, tidak perlu. Bahwa kalau kita olah di Indonesia, lebih untung untuk rakyat kita. Ya. Saya punya datanya ada di buku saya, berapa peningkatan nilai yang kita dapat. Ya, on all those commodities. Contoh yang paling dasar boksit. Boksit diolah menjadi alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium dipakai untuk TV, untuk pesawat terbang, untuk kapal, untuk mobil, untuk motor. Nearly semua barang-barang yang kita pakai dalam kehidupan kesehari-hari ada aluminiumnya. Masa kita jual gelondongan dijadikan aluminium, kita beli mobil, kita beli pesawat terbang, it doesn't make sense. Ya, so we are talking about common sense. Hilirisasi vital untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, kita Pak izin Pak, karena animonya luar biasa, kita buka sesi pertanyaan. Siapa yang mau nanya? 2 orang Pak. Nah, kita belah dari blok barat dan blok timur nih Pak ya. Nah, karena oke, Bapak ini tengah-tengah di blok mana? Oh bebas aktif Pak kalau tengah ini ya. Ada lagi yang mau tanya? Satu lagi? Oke. Oh nggak ada? Oh nggak ada sesi pertanyaan? Oh ya udahlah. Boleh deh satu deh Pak, boleh deh tanggung. Udah ada pertanyaan. Oh ada di sini. Iya. Oh Pak, sorry ya Pak, ternyata udah pakai digitalisasi kalau kata Pak Prabowo. Iya kan? Kalau saya masih analog nih Pak. Nah. Oke, kita bacakan aja. Dari Rahel Olivia, ditujukan kepada Bapak Prabowo Subianto. Apa pandangan Pak Prabowo dengan investasi bodong yang banyak terjadi? Dan kira-kira apa kebijakan yang akan Bapak lakukan untuk menanggulangi investasi bodong? Kebetulan teman saya ini korban Pak. Iya, korban kebodohan ya Pak. Bang Ara ngetawain Pak. Iya. Iya, saya kira ini masalah ya. Dan kita juga perlu ada mekanisme oversight ya, mungkin ini ranahnya OJK mungkin ya. OJK ada oversight committee dan tapi yang paling inti adalah bahwa memang para investor itu harus hati-hati dan harus benar-benar belajar. Tapi ini penyakit sudah ratusan tahun di mana-mana bahwa orang mau menipu klien atau mau menipu orang awam. Nah, ini di mana-mana ya.
Di Amerika pun kalau kita lihat film apa itu, The Wolf of Wall Street, ya. Ya ini klasik. Jadi ini memang masalah ancaman dari bidang pekerjaan ini. Ya. Jadi di tiap pasar modal, di tiap pasar itu pasti ada fraud, ada upaya yang sangat mau menipu klien. Ya yang kita harus lakukan tentunya adalah memperketat oversight, ya. Kemudian semua yang terlibat harus ada katakanlah due diligence, harus ada background check, ya. Dan mungkin ya nanti ada badan-badan yang juga bisa memberi review, ya. Memberi ini yang direkomend, ini yang katakanlah yang reputasinya baik, dan kalau ada pedagang-pedagang yang tabrak lari ya memang harus dihindari, jangan dikasih kesempatan. Saya kira intinya ini memang masalah sangat pelik, tapi ini risiko. Dalam pasar-pasar seperti itu kan ada risk. Makanya kalau main-main saham di ujungnya itu kan ada disclaimer ya di paling bawah, ya kan? Itu repotnya di situ. Baik, saya kira itu jawaban saya. Oke. Kita pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Terakhir. Ini dari Michael Yoh, ya. Beberapa hasil survei terpercaya menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran sudah mencapai elektabilitasnya 48%. Nah, ini popularitasnya sudah 48 sampai 52%. Terkait, boleh tepuk tangan Bapak Ibu ya kalau semangat. Terkait dengan hal ini, kalau seandainya memang Pak Prabowo akan menang pemilu dengan 1 putaran, apa yang pertama kali Bapak lakukan? Tambahan saya Pak, apakah juga Bapak akan merangkul Pak lawan-lawan politik Bapak nanti di kompetisi ini? Jadi memang itu sudah saya sampaikan beberapa kali ya, bahwa saya ingin menciptakan kondisi yang tadi saya katakan, kondisi kerukunan, kondisi kerjasama, collaboration. Karena tradisi bangsa Asia menurut saya lebih agak berbeda dengan tradisi Barat. Barat suka dengan demokrasi teriak-teriak, dengan demokrasi kadang-kadang caci maki, dengan demokrasi yang akhirnya menimbulkan sakit hati dan dendam. Kita lihat saja di Amerika, ya kan, mbahnya demokrasi, mengajarkan kita demokrasi, mengajarkan kita HAM, tapi dia tidak bisa menciptakan suasana keamanan untuk anak-anak sekolahnya. Jadi hampir tiap bulan kita lihat ada mass killing di sini, mass killing di situ, orang ke mall ditembak, orang ke bioskop ditembak, orang kemudian jadi ini membingungkan kita. Kemudian kita lihat kalau Demokrat berkuasa, Republik di Kongres juga akan akan menghalau. Jadi pernah saya ke sana 2 tahun setelah administrasi baru, mereka mengatakan ada sekian ribu jabatan yang kosong, yang tidak dapat diisi. Jadi kalau saya ingin menciptakan sebenarnya apa yang sudah diinginkan oleh pemimpin-pemimpin dari dulu. Ya. Kita perlu persatuan nasional, kita perlu kerjasama, dan itu yang saya kira contoh yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Begitu dia menang, dia ngajak saya masuk. Ya. Jadi saya terus berusaha memelihara hubungan baik ya dengan semua pihak. Ya. Saya berusaha terus, ya kan. Tapi Anda sendiri melihat, kadang-kadang saya tidak mengerti. Ada mungkin penasihat-penasihatnya nggak jelas dari mana. Mungkin penasihat-penasihatnya dari mana ya.
sampai dalam debat seperti itu, tapi sudahlah, saya nggak terlalu memikirkan karena yang penting rakyat yang akan menentukan. Ya. Jadi, tapi kalau ditanya langkah saya pertama, oke lah, tentunya kita ingin menciptakan itu, ingin sesuatu apa ya, national unity, national reconciliation. Tapi yang paling penting tindakan pertama ya, saya even begitu sudah yakin ditetapkan menang ya, yang paling penting dan paling pelik adalah menyusun tim, to form a team. Main sepak bola aja yang paling penting to form a team. We must have a team yang benar-benar capable, tim yang benar-benar bisa bring results, doers, performers, ya kan, executors, ya kan, gagasan baik harus dieksekut. Jadi itu kuncinya. Jadi salah satu tugas pokok yang saya anggap sangat penting adalah to form the team of executors. Saya kira itu jawaban saya. Oke Pak. Oke Pak, ini mungkin sekalian menutup di sesi ini Pak. Ini kan kita pengusaha semua Pak, termasuk saya juga berusaha dan di sini juga investor semua. Dan yang paling krusial itu bagi kami adalah kepastian dan penjaminan perlindungan hukum gitu. Bagaimana menurut Pak Prabowo dan langkah-langkah apa nanti setelah Bapak terpilih nanti untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia betul-betul bisa memberikan keadilan bagi kami yang bergerak di sektor bisnis dan usaha ini Pak. Mungkin itu yang perlu kami dapat insight dari Bapak. Terima kasih. Jadi saya sudah bicara di beberapa forum, tadi juga saya paparkan tadi ya, suatu pelajaran dari Ottoman Empire, ya kan, kearifan. Jadi tidak banyak peradaban yang bertahan lebih dari 300 tahun dalam sejarah manusia. Ya kan, ada yang peradaban yang paling lama itu Tiongkok, 5.000 tahun, dan mungkin yang tercatat dalam sejarah 3.000 tahun. Habis itu India, ribuan tahun. Persia, kemudian yang lain-lain ratusan tahun. Rusia peradabannya cukup lama. Western civilization juga cukup lama, ya. Dan tapi yang tadi pelajaran dari Ottoman Empire itu sangat menarik ya. Jadi dia jelaskan tidak ada negara tanpa tentara, karena tentara untuk jaga, ya kan? Tidak ada tentara tanpa uang, ya kan? Tidak ada uang tanpa rakyat, tanpa uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia. Rakyat harus bahagia. Rakyat termasuk pengusaha, pedagang, petani. Petani harus untung. Nelayan harus untung. Dia menghasilkan pangan. Di Jepang itu dilindungi. Di Prancis dilindungi. Dijamin bahwa dia nilai tukar. Penghasilannya harus bagus. Ya kan? Nah, nelayan. Semua pelaku ekonomi harus untung, harus hidup dengan baik. Dari situ rakyat bahagia. Rakyat bahagia, dia mau bayar pajak. Tapi pajak juga tidak bisa mencekek, iya kan? Pernah ada pemerintah di mana? Di Perancis ya, berapa tahun yang lalu? Holland ya. Dia kalau tidak salah setiap orang berpenghasilan di atas $1 juta, dia kasih pajak 90%. Ya lari semua kan. Jadi saudara-saudara, semua ini harus dengan tolok ukur yang masuk akal tadi, logik, pas, ya kan. Keadilan, ya tadi tanpa keadilan nggak ada pemerintah yang bisa berhasil. Jadi tidak hanya keadilan untuk para pengusaha, keadilan untuk petani, nelayan, buruh, rakyat. Kita harus itu salah satu usaha yang saya pernah cerita. Kalau saya
pendekatannya harus realistis, sistemik. Ya hukum harus fair, tapi bukan soal hukumnya. Hukum kita bagus, tapi penyelenggara negara itu yang kita harus didik, edukasi, dan kita jamin kualitas hidupnya. Itu yang saya bicarakan waktu itu kan di KPK dan sebagainya. Ya. Jadi bukan soal apa-apa, kita harus realistis semuanya. Ya pernah apa ya? Ya kita, Anda ini pelaku-pelaku, Anda mau dapat tenaga yang baik, ya, karyawan yang baik, Anda harus kasih gaji yang fair, yang bagus. Saya kira itu jawaban saya. Ya. Baik, Pak Prabowo, ini untuk menutup acara kita pada siang hari ini, udah sore Pak ya. Menutup acara pada sore hari ini, mungkin Pak Prabowo bisa sekali lagi Pak memberikan pesan-pesan Pak kepada para investor, para pelaku bisnis yang juga sudah hadir di sini. Sekali lagi Pak, apa yang menjadi concern Bapak dan apa yang Bapak harapkan dari dunia usaha dan investasi ini Pak? Saya kira saya sudah bicara sangat panjang ya. Sudah mengerti lah bahwa we are in the same boat. Kita nasibnya sama. Kita harus buat semua berhasil. Intinya tadi collaboration, kerjasama, moderation, compromise, logic, common sense. Everybody must win. Itu pendekatan saya. Everybody must win. Everybody must feel happy. Everybody must feel secure. Hanya dengan itu kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya, everybody must win. Everybody must be happy. Semua tingkat, semua itu. Dan menurut saya, we have the means, we have the resources, we just need the will and the management capability.